Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia-Nya yang terlimpah kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin, Allahumma amin. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kabar sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dan senantiasa dalam keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran ada 3 kewajiban, yang kewajiban ini selalu berangkai, selalu bergandengan. Artinya 2 kewajiban ini kedua-duanya haruslah dilaksanakan tanpa meninggalkan salah satunya. Yang pertama, kewajiban untuk taat kepada Allah dan kepada Rasul. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Ulama menafsiri bahwa ketaatan kepada Allah haruslah berangkai dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak diterima hanya taat kepada Allah sementara membelakangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebaliknya. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an ayat yang selalu berangkai, perintah yang selalu berangkai adalah perintah untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Aqimis shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ulama juga menafsiri bahwa hal ini tidaklah akan diterima orang yang salat tanpa ia mengeluarkan zakat, bagi orang-orang yang memang sudah sampai nisabnya, haulnya untuk mengeluarkan zakat. Atau sebaliknya, tidaklah diterima zakat seseorang yang dia tidak melaksanakan atau menegakkan salat. Dan yang ketiga, anishkurli wali walidaik. Kata Allah di dalam Al-Quran, hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Atau di ayat-ayat yang lain, beberapa ayat menegaskan kita diperintahkan untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus berbakti kepada kedua orang tua. Artinya ulama juga menafsiri bahwa kedua ini adalah sesuatu yang harus berangkai. Artinya taat kepada Allah, menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah haruslah berangkai dengan mengabdi kepada kedua orang tua. Haruslah berangkai dengan berterima kasih dan berbakti kepada orang tua. Artinya tidaklah diterima ibadah seseorang yang dia kemudian durhaka kepada orang tuanya, atau sebaliknya, tidaklah akan diterima orang yang berbakti kepada orang tuanya sementara dia tidak berbakti atau tidak mengabdi, tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam satu kesempatan ketika seorang sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah riwayat dari Usaid, dia meriwayatkan, bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilja'ahu rajulun minal ansar. Usaid ini meriwayatkan bahwa ketika kami bersama duduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika itu datanglah seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Faqala, kemudian laki-laki atau sahabat dari golongan Ansar ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima?"
"Ya Rasul, apakah masih ada bagiku untuk berbuat sesuatu sebagai bakti kepada kedua orang tuaku setelah kematiannya, setelah keduanya meninggal dunia?" Faqala, maka kemudian Rasulullah menjawab, "Na'am." Benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hisalun arba'atun." Ada 4 perkara yang bisa kamu lakukan dalam berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat wahda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja hal yang bisa kita lakukan dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua kita setelah meninggalnya? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma." Pertama, mensolati keduanya, mensolatkan keduanya atau mendoakan keduanya, wal istighfaru lahuma, dan memohonkan ampun bagi keduanya. Sahabat wahda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tua kita meninggal dunia, maka kewajiban fardu kifayah bagi seluruh umat muslim untuk melaksanakan perawatan terhadap jenazah, mulai dari memandikannya, mengkafaninya, dan mensolatkannya serta menguburkannya. Maka adalah merupakan bakti seorang anak ketika yang meninggal dunia itu adalah orang tuanya. Maka as-salatu alaihima, mensalatkan keduanya, itu adalah merupakan simbol bahwa kalau kita ingin menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, maka yang paling utama adalah anaknya yang melakukan perawatan jenazah sejak dari memandikannya, mengkafaninya, bahkan mensolatinya, dan juga menguburkannya ke pekuburan. Serta kemudian senantiasa memohonkan ampun atas keduanya. Artinya perkara yang pertama yang bisa kita lakukan menurut Rasulullah ketika orang tua kita sudah tiada untuk berbakti kepada keduanya adalah dengan senantiasa mendoakannya. Maka minimal 5 kali dalam sehari ketika sehabis kita sholat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah lupa untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Minimal sebagaimana doa yang telah diajarkan dengan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah batas minimal sehari 5 kali dalam seketika sehabis kita salat, maka berangkai dengan mendoakan kedua orang tua. Sahabat wahda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang bisa kita lakukan untuk bakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia adalah wa infadu ahdihima, menunaikan janji-janjinya atau wasiatnya atau nadarnya yang baik. Maka ketika orang tua kita punya hutang, punya janji dan lain sebagainya, maka kewajiban kita sebagai anak yang ingin berbakti kepada keduanya adalah menunaikan janjinya, menunaikan nadarnya atau wasiatnya yang baik. Termasuk ketika tidak ada, ketika orang tua kita punya tanggungan hutang, maka sebagai bentuk bakti anak kepada orang tua, membantu melunaskan hutang-hutangnya adalah merupakan salah satu bentuk berbaktinya anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Sahabat wahda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua kita yang sudah tiada adalah wa ikramu shadiqihima, memuliakan sahabat-sahabatnya, memuliakan orang-orang yang semasa hidup orang tua kita ia dimuliakan oleh kedua orang tua kita, termasuk guru-gurunya atau orang-orang yang dekat dengannya. Maka memuliakan orang-orang yang memang dimuliakan ketika hidup oleh kedua orang tua kita adalah merupakan salah satu bentuk bakti kita sebagai anak kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Sahabat wahda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir kata Nabi, wasilatur rahimil lati la rahimalaka illa min qablihima. Sesuatu yang bisa kita lakukan dalam rangka berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia adalah menyambung silaturahim, menjaga tali kekerabatan dan kekeluargaan kepada orang-orang yang tidak tersambung kekerabatannya dan kekeluargaannya kecuali dari keduanya. Artinya menjaga
tali kekeluargaan, baik itu dari jalur ayah maupun ibu yang telah meninggal dunia, adalah merupakan salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Dan Rasul tegaskan, fahuwallazi baqiya 'alaika min birrihima ba'da mautihima. Inilah yang tersisa dari hal yang bisa kamu lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tuamu yang telah meninggal dunia. Sahabat Wahda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang berbakti kepada orang tua, dan semoga anak-anak kita semua dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang salih dan salihah yang akan berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Demikian kurang lebihnya yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Al-Fakir Abdul Wahid Hamid Sa'buddin, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.